Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Nur Hakim dari kelas semester 2A. Di sini saya akan mereview pertemuan kuliah mata kuliah Hukum Pidana dengan Profesor Dr. Hajaini Nur Aini SHMH beserta asistennya Dr. M. Rendi Aridayandi SHMH. Saya akan mereview materi pertemuan yang ke-12. Yang pertama adalah kealpaan atau kulpa, merupakan kebalikan dari kesengajaan atau dapat juga disebut kurang hati dari kealpaan disadari dan kealpaan tidak disadari. Unsur-unsur kealpaan. 1. Pelaku dapat menduga terjadinya akibat perbuatan. Dalam hal ini ada hubungan batin dari pelaku dengan akibat yang timbul dari perbuatannya, sehingga pelaku dapat menduganya, tetapi pelaku kurang hati-hati maksudnya. Kemudian yang kedua, pelaku kurang hati-hati. Bentuk-bentuk kealpaan. 1. Culpa lata. 2. Culpa levis. 3. Bewusste Schuld. Yang keempat, Onbewusste Schuld. Kemudian yang D, kemampuan bertanggung jawab, yaitu keadaan batin atau jiwa seseorang yang sehat dan normal ketika melakukan tindak pidana. Cara menentukan kemampuan bertanggung jawab. 1. Sistem deskriptif atau menyatakan, sistem normatif, sistem deskriptif normatif. KUHP Indonesia menganut sistem yang ketiga, yaitu deskriptif normatif dengan alasan deskriptif artinya keadaan jiwa pelaku digambarkan oleh psikiater, dan normatif artinya halimah yang menilai dan hakimlah yang menilai dan menyimpulkan perbuatan tersebut. Tidak mampu bertanggung jawab untuk sebagian, yaitu suatu keadaan tertentu dari pelaku yang disebabkan keadaan jiwa sehingga untuk sebagian dinyatakan tidak mampu bertanggung jawab. 1. Kleptomani, yaitu penyakit jiwa yang berupa dorongan kuat untuk mengambil barang atau benda milik orang lain, tetapi pelaku sendiri tidak menyadari bahwa perbuatannya terlarang. 2. Piromani, yaitu penyakit jiwa yang berupa kesukaan untuk melakukan pembakaran tanpa alasan. 3. Klaustrofobia, yaitu penyakit jiwa yang berupa ketakutan untuk berada di ruang yang sempit. Kemudian yang keempat ada nipomani, yaitu penyakit jiwa pada seseorang laki-laki yang jika bertemu wanita selalu berkeinginan untuk berbuat yang tidak senonoh. Keadaan mabok atau intoxication atau drunkenness di Indonesia bukanlah kebiasaan masyarakat secara umum yang berbeda dengan di Eropa dan Amerika. Jadi untuk perbuatan mabok harus ada alasan dan latar belakang yang jelas. Dalam hal pelaku mabok secara sengaja supaya berani dan tidak malu dalam melakukan kejahatan adalah termasuk kesengajaan dan dapat dipertanggungjawabkan kesengajaan dan dapat menerima konsekuensi yang akan dihadapinya. Dilihat batas mampu dan tidak mampu bertanggung jawab. Batas mampu dan tidak mampu didasarkan pada dua pendapat, yaitu pelaku tetap dapat dipidana asalkan dapat dibuktikan bahwa pelaku mampu bertanggung jawab. 2. Pelaku tidak dapat dipidana karena dianggap tidak mampu bertanggung jawab. Dasar pertimbangannya adalah in dubio pro reo. Apabila terjadi keraguan-raguan, maka harus diambil putusan yang paling menguntungkan bagi terdakwa. Sekian review pertemuan yang ke-12. Mohon maaf apabila ada pengucapan kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.